Dion hanya mendengar orang di balik telepon itu berbicara. Hari ini Cindy pergi menemui Anthony. Mereka sepertinya berbicara sangat lama. Dion pun tidak berpikir banyak. Bagaimanapun banyak hal yang muncul di pikiran Cindy yang ingin ia tanyakan pada pamannya. Dion berdiri di dalam kantor dan melihat keluar. Dia tidak membuka lampu. Hanya ada ujung rokok yang mengeluarkan sinar. Di kegelapan, sekarang ini seperti kekuasaan kota ini, banyak orang yang menggunakannya untuk naik lebih tinggi. Keluarga Tanusa Putra dan Anthony bekerja sama. Anthony tiba-tiba memihak mereka. Sebenarnya, apa gunanya Ibu Hendra? Dan sebenarnya apa yang diselidiki Anthony di sana? Banyak teka-teki. Dion tidak mengerti. Seperti Hendra adalah sebuah inti, membuat semua iblis keluar. Di meja terlihat banyak bahan bangunan. Besok adalah hari pembukaan bangunan. Ini adalah pabrik yang besar dan juga baik. Bahkan kekuasaannya juga berada di bagian orang kaya. Keluarga Dion menanam saham yang besar. Bisa dikatakan jika gagal maka keluarganya akan goyang. Jika dia ingin menghancurkan keluarga Dion, maka harus mulai dari sini. Dion pun mengerutkan dahi. Akan ada masalah besar yang terjadi. Di malam yang gelap, bisa menyembunyikan semua harapan. Jenny baru siap mandi. Dia pun mengambil rokok dan menghisapnya, namun diambil oleh Nico. Jangan merokok, ucap Nico. Jenny memeluk Nico dan seperti kucing yang patuh. Nico, aku selalu merasa tidak tenang. Jenny berkata, tidak tahu mengapa selalu merasa semuanya tidak akan berjalan lancar. Nico menepuk kepalanya dan berkata, semuanya sudah dipersiapkan, kamu tenang saja. Sehebat apapun Dion tidak akan bisa menghindarinya. Jenny berusaha memikirkan waktu dia bekerja sama dengan Dion. Dia sangat pintar. Kekuasaannya di Amerika juga bukanlah hal yang mudah. Namun Dion bisa melakukannya. Bahkan kekuasaannya sangat hebat. Jika bukan karena Dion tidak sering ke Amerika dan membiarkannya semuanya pada Mike, mungkin dia bisa menyogok orang itu. Tidak tahu mengapa, dia selalu merasa tidak tenang. Jenny menyentuh dadanya, seperti ada sesuatu yang menahan napasnya. Nico pun menepuknya. Di luar sedang hujan gerimis, udara juga sesak. Mungkin karena hujan, jawab Nico. Walaupun hatinya juga merasa tidak tenang. Namun dia tetap menenangkannya. Berkata, ini tidak mungkin. Semuanya sudah diurus dengan baik. Walaupun kekuatan Dion itu besar, jika juga tidak akan mungkin bisa. Karena hal ini di luar batasnya. Keesokan harinya sangat cerah. Dion melihat Cindy yang masih tertidur. Dia pun mencium dahinya dan bersiap-siap pergi. Hari ini adalah hari penting. Cindy tidak membuka mata. Belakangan ini karena hamil, Cindy tidur sangat lama. Memikirkan ini adalah karena anak, Dion pun terlihat begitu bahagia. Asalkan Cindy berada di sisinya, tidak akan ada masalah lagi. Tidak peduli berapa banyak salah paham di antara mereka. Dia percaya waktu akan menjawab segalanya. Dion dengan cepat bersiap-siap dan pergi. Dan saat Dion keluar, Cindy pun membuka mata. Dia begitu dingin dan tenang. Pemotongan pita dilakukan sekitar jam 10 pagi. Dan sekarang belum jam 7. Dion melihat jamnya dan melihat kaca mobil. Menyadari ada yang mengikutinya. Dion tersenyum dan berpikir,
Aku ingin melihat siapa yang sebenarnya melakukan ini. Menghadapi ini, Dion sama sekali tidak mundur. Jauhkan mereka, Dion berkata pada supir. Sekarang mereka sedang menuju ke perusahaan. Masih belum terjadi macet, jadi jalanan sangat lancar. Supir Dion adalah supir yang sudah lama. Caranya membawa mobil sangat bagus dan sangat setia. Seluruh keluarganya sudah mendapatkan keuntungan dari keluarga Dion, jadi dia tidak mungkin mengkhianatinya. Supir terus berbelok. Akhirnya menjauhi mobil itu. Orang yang mengikuti mereka sangat tenang, tidak memikirkan supirnya begitu hebat. Dia barusan tidak sadar sejenak. Melihat arahnya, seharusnya tahu jika mereka menuju perusahaan. Lagi pula bagaimanapun supir berputar, namun arahnya tetap tidak berubah. Orang yang mengikuti itu pun tidak ingin membuat bosnya marah. Jadi dia pun menuju ke perusahaan Dion. Karena berputar, maka memakan sedikit waktu. Jadi saat sampai di parkiran, dia pun melihat mobil Dion. Orang yang mengikutinya itu pun merasa senang. Dia mengeluarkan ponsel untuk menelpon bosnya. Dion sudah masuk ke kantor. "Kamu yakin?" orang itu berkata. Orang yang mengikuti terdiam sejenak melihat mobil itu dan berkata, "Yakin, aku melihatnya masuk." Orang itu pun terdengar senang. "Oke, baik. Aku tahu. Kamu intai terus." Orang yang mengikutinya pun berkata, "Baik, bos." Jenny yang mendengar ini pun menjadi sedikit tenang, namun masih tidak bisa sepenuhnya tenang. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, namun itu tidak tahu apa sebenarnya. Memikirkan orang yang dia suruh, Jenny pun memaksa dirinya untuk tidak berpikir. Dion sedang berada di mobil, mendengar laporan bawahannya. Orang yang mengikutinya sudah melihat mobilnya. Mungkin dia mengatakan pada bosnya jika kamu sudah di perusahaan. Bagus. Ada orang yang berlagak pintar. Dion pun menutup telepon, mengendarai mobil yang tidak bagus. Hambatan di pagi ini hanyalah masalah kecil. Drama besar barusan saja dimulai. Dion mengendarai mobil dan berkelok-kelok. Akhirnya sampai di sebuah desa kecil. Mendorong pintu yang hancur, Dion melihat sepasang suami istri yang sedang makan di taman. Mereka berdua melihat Dion, langsung berdiri. Terhadap dirinya, mereka pun mengetahuinya. "Ada masalah apa, Ketua Dion?" Pria itu berkata, menyuruh wanita itu kembali ke rumah. "Mereka bisa menemuimu. Apakah aku tidak bisa?" Jawab Dion tersenyum, melihat sekitar rumah, berjalan ke arah pria itu. Dia pun melempar tas pada pria itu. Resletingnya mungkin tidak begitu bagus. Karena dilempar oleh Dion, akhirnya pun terbuka. Di dalam ada uang berwarna merah yang begitu banyak.